Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladhi ya'lamu sirra wa akhfa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyihil mustafa wa waliyihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa. Al-Mukarramin, para ulama, para sadi, Pak Tiar Nasir, Pak Syafi Antonio, Profesor Didin Hafiduddin, Pak Irofik, Pak Salasmin, dan banyak lagi. Saya bersyukur hari ini bisa bersilaturahim dan saya ingin memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya pada inisiatif untuk membangun pusat koperasi dalam rangka mengembangkan kekuatan ekonomi umat. Saya hanya ingin mengatakan bahwa para ulama ini punya tanggung jawab besar. Tanggung jawab itu ada yang sifatnya personal, ada yang fardiyah, itu dilakukan oleh para ulama, para pemimpin di masing-masing secara pribadi dalam rangka i'dadul mutafaqqihina wa rijalil islah, dalam rangka menyiapkan para ulama yang akan meneruskan perjuangan dan menyiapkan tokoh-tokoh perbaikan, tokoh-tokoh perubahan, rijalul islah. Karena apa? Karena para ulama, para pejuang ini satu persatu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu dari seseorang. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi Allah mengambilnya dengan mengambil ulamanya itu. Kalau ulamanya diambil, ilmunya pun dibawa, istrinya ditinggal, mobilnya ditinggal, tapi ilmunya, nah kalau tidak ada penggantinya, hatta idza lam yabqa alimun, kalau sudah tidak ada satu orang alim pun, ittakhadhan nas ru'usan juhala, nanti orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh. Idza su'ilu aftau bighairi ilmin, kalau ditanya memberikan fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, dia sesat, orang-orang yang diajak juga sesat. Karena itu ini tugas ulama untuk melakukan upaya-upaya regenerasi secara fardiyah, secara personal. Tapi ada tugas yang tidak mungkin dikerjakan secara pribadi. Dia harus bersama, harus jamaiyah. Mas'uliyah jamaiyah, tanggung jawab kebersamaan. Apa itu? Mas'uliyah ummatiyah, tanggung jawab keumatan. Jadi tidak bisa kiai sendiri-sendiri, tidak bisa. Dan ini yang dipesankan oleh Rasulullah ketika beliau mau meninggal itu, beliau mengatakan tidak menangisi anaknya, istrinya, tapi ummati, umatku. Oleh karena itu para ulama tidak boleh sendiri-sendiri, dia harus bersama. Tanggung jawab terhadap umat. Apa itu? Himayatul ummah. Menjaga umat
Dari apa itu? Anil i'tiqadatil fasidah wal afkaril batilah wa harakatil ifsad. Daripada akidah-akidah yang menyimpang. Banyak menyimpang akidah, aliran sesat, ada perdukunan, ya, ada kemarin banyak juga bisa menggandakan uang, betul ya, bisa menggandakan uang saja pengikutnya puluhan ribu, apalagi kalau bisa menggandakan istri itu, wah. Pengikutnya bisa banyak itu. Ini akidah rusak. Wal afkaril batilah, cara-cara berpikir yang menyimpang. Ada yang tekstualis, ada yang liberalis, ada yang sekularis. Ini cara berpikir sudah masuk, merusak. Ini harus dihimayah. Harus ada harakah himaiyah. Dan yang juga harakatul ifsad, pengerusakan melalui akhlak, melalui narkoba, melalui berbagai macam. Itu pengerusakan. Ada lagi yang harus kita berdayakan. Karena kita juga umat ada gerakan-gerakan harakatut tad'if, pelemahan umat ini. Dilemahkan khususnya pelemahan ekonominya. Sehingga warung-warung, toko-toko masyarakat hancur semua. Petani pun sekarang tidak bisa menjual dengan harga yang layak. Karena ada sindikat-sindikat. Warung-warung masyarakat tutup semua. Maka itu harus ada gerakan harakatut taqwiyah wal islah, gerakan penguatan dan perbaikan di bidang ekonomi. Oleh karena itu saya kira tepat kalau sekarang saatnya kita melakukan gerakan untuk mengambil kembali kekuatan ekonomi. Maka itu saya katakan, kalau dulu ulama-ulama, pejuang muslim waktu merebut penjajahan dengan semboyan, mari bung, rebut kembali. Sekarang semboyan itu harus kita bunyikan lagi, mari bung, rebut kembali ekonomi umat ini. Dan ini gerakan harus gerakan kultural. Saya syukur di sini ada gerakan-gerakan kultural. Dan saya juga dengar ada gerakan ulama pondok-pondok pesantren juga melakukan gerakan ekonomi di kalangan pesantren dengan satu forum namanya Forum Peduli Bangsa. Dan ini juga programnya hampir sama. Bagaimana orang ulama, pesantren-pesantren memberdayakan ekonomi dari umat untuk umat. Jadi nanti yang memproduksi umat, yang menjual umat, yang membeli umat, yang pakai umat, yang untung juga umat. Dari umat untuk umat. Semboyannya, mari bung, rebut kembali. Saya kira ini hal yang itu kita sebut harakatut taqwiyah wal islah, gerakan penguatan kembali umat dan perbaikan umat. Ada satu lagi yang menurut saya juga yang harus kita antisipasi, harakatut tafriq, gerakan memecah belah umat ini. Banyak organisasi-organisasi yang dibentuk. Jadi kalau dari Rasulullah dulu ada yang namanya masjidan, diraran, wa kufran,
wa tafriqan bainal muslimin. Untuk orang Yahudi membangun masjid tapi untuk menghancurkan, untuk memecah belah. Maka yang kita waspadai sekarang timbulnya tanziman, diraran, wa kufran, wa tafriqan bainal muslimin. Adanya organisasi-organisasi yang ditimbulkan untuk menimbulkan kekafiran, untuk merusak dan untuk memecah belah umat Islam. Oleh karena itu gerakan kita adalah harakatu tauhidil ummah, yaitu gerakan penyatuan umat. Jadi saya hanya 3 hal itu saja. Mari kita mulai dengan harakah himaiyah wa wiqaiyah, gerakan melindungi menjaga umat, harakah taqwiyah wa islahiyah, penguatan dan perbaikan, dan harakah tauhidiyah, tauhidul umat, penyatuan umat itu. Mudah-mudahan momentum sekarang ini, ya, saya menamakan ini golden moment, ya, golden moment, momentum emas yang sudah mulai terbangun ini, kita teruskan menjadi satu kekuatan di dalam rangka penguatan umat, khususnya melalui pemberdayaan dan penguatan ekonomi umat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.